Enggak, oke. Sudah sehat Mas Wijaya? Alhamdulillah. Enggak ini sih, cuman butuh istirahat aja. Lanjut, aku nyimak loh dari tadi. Kira ada yang mau ditanyain? Ya. Ada nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Oke, sebentar. Ya, mitra bisnis yang gue jalani. Kak Andi Iya. izin nggak apa-apa ya? Ya. Ya, apa ya teman-teman ya? Makanya kita belajar untuk tidak menjustis, menilai, atau bahkan menggiring ya. Gitu. Kita juga ketika kita mengutarakan pendapat kita jangan memaksakan untuk orang paham. Begitu juga dengan diri kita. Ketika kita mendengarkan sesuatu, aku pun juga gitu kok. Aku nggak memaksa untuk diriku paham saat itu juga gitu. Tapi aku amati ya. Jadi kalau kita berpikir itu lebih reaktif jatuhnya. Ketika ada orang ngomong begini, nanti kalau kita terlalu reaktif nanti akan ada penilaian di situ. Tapi kalau kita reflektif, itu lebih masuk ke dalam diri kita sendiri. Oh ini bener nggak? Oh ini begini, oh ini begini. Diresapin aja dulu. Jangan buru-buru untuk reaktif gitu. Bagaimana cara mengatasi saat kita jatuh terpuruk dan bisa bangkit menuju sukses? Sebenarnya kita harus berdamai dengan diri sendiri, Bang. Itu kuncinya. Kalau kita masih ada luka, masih ada trauma, masih terbayang-bayang dengan beban masa lalu, itu yang bikin berat kita untuk melangkah ke depan. Gitu. Jadi untuk melangkah ke depan tuh rasanya berat banget karena kita masih kebawa beban masa lalu kita sebenarnya. Ya. Gimana ya? Nggak berisik ya di situ ya, Kak? Aman Bang. Gimana Kak Tari? Ya sepakat sama Mas Wijaya. Soalnya aku pernah juga Mas, aku serius, aku pernah juga. Itu yang ke dalam keadaan terpuruk banget. Kalau nggak lihat anak mungkin aku udah bunuh diri Bang, serius. Sampai aku tuh lihat. Wow. Makasih Ci. Sampai aku tuh lihat apa tali tahu tali yang ini. Makasih Kak. Terus? Aku lihat aku Berkah. pas kondisi sangat terpuruk sekali ya Bang ya. Aku lihat tali itu kayak udah mau ngelakuin gitu Bang. Gitu. Cuma alhamdulillahnya aku di sini kan ada anak. Karena aku single parent ya Bang ya. Aku mikirnya kalau aku nggak ada ntar anakku siapa yang mau jagain gitu. Iya. Iya. Jadi apa ya? Kadang justru jadi mau nangis. Ngomong aja nggak apa-apa. Aku soalnya pagi ini udah mendapat tangisan dari 2 orang. Ini ketiga kalinya. Itu bukannya lagi di luar ya? Nggak malu nangis gitu? Makanya Bang, malu ntar aku nangis. Bilang aja lagi casting film, bilang online gitu. lagi kes film. Yang nggak jadi deh udah. Tarik Bang napas. Wijaya aja. Tarik napas. Minum dulu. Tapi di mute dulu ya. Soalnya headsetku tuh sensitif banget ini. Halo Bunda Cioli. Chill. Jadi gini teman-teman. Tadi pagi tuh ini pelajaran buat kita semua ya. Pelajaran buat kita semua agar nggak terburu-buru dalam memutuskan segala hal. Gini, kalau orang buru-buru itu bisa kita pelajari kok gitu. Ketika orang buru-buru itu berarti dia punya masa lalu yang seperti itu. Contoh nih ya, orang ngajak nikah buru-buru misalnya. Begitu kenal terus ngajakin nikah gitu. Ayo kita nikah. Pokoknya buru-buru banget, pengen banget, dia ngepit banget untuk nikah gitu. Aku dulu ngelihatnya gini, oh ini orang tulus ya gitu. Ini orang effort banget, niat banget gitu. Pengen banget gitu kan. Setelah kesini-kesini enggak guys.
Ternyata setelah aku pelajari, orang buru-buru itu ternyata punya masa lalu yang dulu mungkin pasangannya ditikung sama temennya, mungkin dimadu, mungkin tiba-tiba ditinggal nikah, ditinggal selingkuh. Makanya dia punya ketakutan untuk mengikat seseorang secara cepat karena dia takut hal itu terulang kembali. Gitu. Ada juga orang yang sering ngomongin orang. Ketika telepon ngomongin orang, berarti ini aku pelajari, ini orang masa lalunya sering dikecewakan sama teman-temannya, sama keluarganya, sama sahabatnya. Itu sebenarnya bisa dipelajari. Bukan kita dukun, bukan kita sakti ya. Ternyata setelah dia cerita, oh iya ternyata benar. Makanya ketika orang itu cerita, kita hanya perlu reflektif, bukan reaktif. Tapi bukan berarti dilekatkan ya, enggak. Tadi pagi pun aku juga dapat. Ini aku punya, jadi gini, jujur nih, ini mantan istriku telepon. Ini buat pelajaran kita semua. Mungkin dia juga dengerin kok sekarang nih. Karena aku tadi bilang mau live gitu kan. Hai mantan istri. Sama, dia dulu juga buru-buru. Ketika pisah sama aku, terus buru-buru untuk memutuskan menikah dengan orang lain gitu. Karena mungkin dia berharap dengan buru-buru menikah dengan orang lain itu dia akan mendapatkan obat. Padahal dia lupa ketika kita mengalami sakit, bukan obat yang kita cari. Karena sifat obat itu kan ketika obat itu reaksinya habis, sakit itu kan akan muncul kembali. Tapi kita harus sadari nih, ini akarnya sakit gue di mana gitu. Akarnya ini ya sebenarnya yang harus kita cabut. Akarnya ini, akar sakitnya kita. Gitu. Akar sakitnya itu kita cari, ya itu yang kita cabut gitu. Bukan kita buru-buru nyari obat, karena sifat obat itu tadi sekali lagi, ketika reaksi obat itu habis, pasti sakitnya akan muncul kembali. Ya sama kejadiannya, ketika dia buru-buru menikah karena hanya untuk mengobati lukanya dia, ya akan muncul lagi. Karena itu sebenarnya bukan solusi, gitu. Bukan solusi menikah buru-buru, mencari pengganti cepat-cepat. Itu sebenarnya bukan solusi. Ketika kita, coba kalian nikmati hidup kita. Coba kita nikmati hidup kalian, hidup kita. Ketika kita sudah tidak ada luka, ketika kita sudah nggak ada trauma, ketika kita udah nggak ada kecewa, sakit hati, dendam, kemarahan, ketika kita menjalani hidup baru kita dengan orang yang baru, itu akan lebih nikmat. Itu karena udah tidak ada pengungitan masa lalu, udah nggak ada kesakitan masa lalu. Makanya ya kita aja gitu, tidak ada yang lain gitu. Tapi ketika kekecewaan, luka itu masih ada, pasti kembalinya ke situ. Pasti itu. Potensi menyakiti orang baru itu akan lebih besar ketika kita masih menggenggam luka, masih menyimpan kekecewaan, masih ada luka yang belum mengering. Makanya kadang-kadang nih ya, aku juga berpikir, ketika aku belum sembuh, aku tahu aku belum sembuh misalnya ya, aku berusaha untuk tidak menarik seseorang dalam hidupku, dalam hal apapun itu. Makanya aku biarkan saja. Ketika ada orang mendekat, ya aku biarkan aja. Ketika aku suka sama seseorang, ya udah. Gitu. Aku tidak berusaha menarik seseorang itu untuk masuk ke hidupku. Begitu juga sebaliknya, aku nggak mau ketarik sama dia, gitu. Karena aku tahu ini tuh hanya akan menambah luka, gitu. Hanya akan menambah luka, hanya akan menambah masalah, gitu. Makanya jangan buru-buru untuk tertarik dengan seseorang, apalagi pengen mengikat. Karena cinta yang sesungguhnya itu tidak mengikat. Cinta yang sebenarnya itu tidak mengikat sebenarnya, gitu loh. Cinta itu tumbuh ketika kita tidak saling berhubungan misalnya, tidak saling kontak-kontakan, tidak saling telepon, tidak saling chat, tapi dia tuh masih hidup dalam perasaan kita, gitu kan? Dia selalu ada, selalu hadir dalam perasaan kita, tanpa obsesi apapun ya, gitu. Makanya butuh proses. Cinta itu terproses, berproses, terproses. Itu muncul gitu, bukan buru-buru ya, baru kenal sekian lama udah jatuh cinta. Itu kayak karena belum teruji itu cinta atau enggak gitu. Tapi kalau udah teruji setelah sekian lama, dia itu masih hidup dalam perasaan kita,
meskipun nggak kontak-kontakan, meskipun nggak chattingan, meskipun nggak telepon-teleponan atau ketemu bahkan, itu selama dia masih tumbuh itulah cinta sebenarnya gitu. Karena kita tidak melihat sesuatu dalam dia, apalagi dia nggak effort, dia nggak pernah ngusahain kita, dia juga sama kita nggak perhatian, biasa aja. Lah itulah yang sebenarnya cinta. Kecuali ya mungkin dia effort gitu, misalnya nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, tapi dia effort. Misalnya sering ngasih ini, sering ngasih itu berarti kita tertarik dalam satu sisi. Misalnya materinya dia, oh dia perhatian nih gitu. Dengan cara begini, itu kan cinta bisa tumbuh karena itu gitu. Hanya karena satu sisi. Tapi ketika dia udah nggak memberikan effort itu, apakah cinta kita masih bertahan? Gitu loh. Ketika dia udah nggak mulai ngasih apa-apa ke kita misalnya, dia udah diem aja ya gitu kan. Apakah cinta kita masih ada? Kalau cinta kita udah mulai berkurang, berarti kita hanya butuh itunya. Itu yang harus kita pelajari, guys. Ketika kita mendekati seseorang terus akhirnya kita effort misalnya, ketika effort, tapi ketika kita udah nggak effort, dia jadi biasa aja. Gitu. Nah itu berarti dia sedang butuh itu sebenarnya, bukan cinta itu. Cinta itu teruji ketika kita nggak ngapa-ngapain, tapi itu masih muncul. Itu. Ketika itu selalu hidup dalam perasaan kita. Iya. Makanya jangan buru-buru, jangan menggantungkan kebahagiaan kita dengan orang lain, menggantungkan kesembuhan kita kepada orang lain. Dalam hal apapun itu, jangan digantungkan ke orang lain. Oke, terima kasih Bang Wijaya. Sangat-sangat memotivasi saya, Bang Wijaya. Amin. Apa yang Mas Wijaya sampaikan itu saya berada di posisi seperti itu sekarang, gitu loh. Jadi kayak tamparan aja buat aku biar sadar gitu loh. Iya. Thanks banyak. Aku izin turun dulu, makasih Bang Nik. Kasih. Sudah bolehin naik, makasih Oke. Mas Wijaya. Siap. Oke, selamat berlibur. Iya.